Mau pada kemana SMK? Ya hadirin, maaf sekedar mengabsen santri. Terima kasih para pendengar. Kita harus tahu persis bahwa apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kita tidak boleh diatur oleh sikap orang lain sehingga kita berperilaku buruk. Karena yang kembali kepada kita adalah yang kita lakukan. Kalau orang lain menjengkelkan dan kita marah, setiap orang tidak enak kita ikut tidak enak, berarti kita memang tidak punya kemampuan untuk jelas menyikapi hidup ini. Bayangkan hadirin, kalau orang melotot kita melotot, orang mengepalkan tangan kita mengepalkan tangan, orang berkata jelek kita berkata jelek, orang menghina kita menghina. Berarti memang kita tidak punya, tidak jelas saja kita diatur oleh keburukan orang lain. Tidak boleh. Kita harus ajak, yakin bahwa yang kembali kepada saya adalah yang saya lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi tidak usah heran, setiap orang akan menuai dari apa yang dilakukannya sendiri. Orang yang malas akan dapat dari kemalasannya, orang yang rajin akan dapat dari kerajinannya. Orang yang maksiat harus siap dapat dari buah kemaksiatannya. Jadi kita sebetulnya tidak rumit-rumit amat dalam hidup ini. Kita akan menuai apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Silakan Ustaz. Surat Al-Isra ayat 7. Surat Al-Isra ayat 7. Lebih tenang, lebih mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa. Jadi sebetulnya hidup ini lebih sederhana hadirin, lebih simpel. Jadi kita akan tahu apa yang menimpa kita dari apa yang kita lakukan. Kita malas, kita dapat. Nih yang duduk di dekat pintu misalkan ya, tiap ada yang lewat kena lutut, lewat lagi keinjak hidungnya, ada yang lewat lagi kejenggut rambutnya. Dan duduknya dekat pintu, ya milih duduk dekat pintu padahal di depan luas. Sudah, jadi sebetulnya lebih sederhana hidup ini. Kita akan mendapatkan dari apa yang kita lakukan. Loh kenapa kok itu ada orang baik yang dia dihina, dia difitnah? Oh dia tidak rugi. Itu adalah menambah kemuliaannya. Karena dengan diperlakukan buruk oleh orang lain, kalau dia baik maka Allah akan membukakan hikmah di hatinya. Itu jadi penggugur dosa, jadi pengangkat derajat yang mungkin tidak terangkat oleh amalnya. Jadi jangan heran ada orang berbuat baik dihina, itu tidak rugi. Yang pasti rugi adalah yang menghina. Rasulullah SAW juga dihina, difitnah, dicaci, diboikot, tidak ada ruginya. Semuanya jadi kebaikan, jadi pahala.
kalau kita dihina, itu kita akan kelihatan kemuliaan kita. Kalau tidak ada yang menghina, kita nggak kelihatan kesabaran kita. Benar? Jadi ada kalanya perilaku buruk ke orang itu memang bagian dari karunia Allah untuk memperjelas. Ya seperti ada di sebuah sekolah ini. Orangnya baik, ahli masjid, ahli ibadah, ahli tahajud, akhlaknya juga tidak teriwayatkan perilaku buruk, pinter lagi, bukan di Darut Tauhid, di salah satu sekolah. Nah, pada waktu ujian sekolah, satu-satunya yang tidak lulus dia. Semua heran. Sampai orang tuanya dokter tuh sedih sekali. Sampai di sebuah lapang tuh bertanya, "Ya Allah, mengapa engkau takdirkan begini? Saya tahu ini anak baik, saya ayahnya bersaksi." Ya, orang tua nggak tahu rahasia Allah ya. Nah, karena tidak lulus, satu-satunya nih satu sekolah Pak. Selisihnya juga satu nilai dulu ini ya, zaman tahun 2007 mungkin. Lalu anak ini tampil di depan tuh pada waktu perpisahan. Bapak Ibu guru yang baik dan kawan-kawan sekalian, saya mohon maaf, saya satu-satunya pelajar yang tidak lulus di sekolah ini. Sekali lagi saya mohon maaf, jadi tidak 100%. Tapi saya memang selalu meminta yang terbaik dari Allah. Saya berusaha belajar, saya percaya ini yang terbaik. Saya percaya pasti banyak hikmahnya. Namun demikian tetap saya mohon maaf karena sekolah kita tidak lulus 100%. Semoga ini ada hikmah bagi semua. Aduh, pada nangis itu orang-orang. Tenang, kepada guru-guru terima kasih, orang tua terima kasih. Saya yakin ini ada rahasia Allah di balik semua ini. Sampai katanya murid-murid akhwat tuh nyebut I love you gitu, pakai poster tuh ya. Coba itu hadirin, semua orang kagum akan ketenangannya, semua orang kagum akan kesabarannya. Halo, punten sound system ada masalah. Semua orang jadi terpesona akan ketenangan, kesabarannya. Sesudah itu ikut paket C ya yang SMA tuh dan lulus. Karena beliau juga sudah diterima di salah satu sekolah di Jogja kedokteran lewat jalur khusus yang apa tuh namanya? PMDK apa? Nah, beliau diterima di sana tapi tidak lulus di sekolahnya. Tapi beliau mah kalem we. Apa yang terjadi dengan melihat ketenangan, kesabaran? Justru itu nambah kemuliaannya. Coba kalau lulus, ya tidak kelihatan ketenangan, kesabaran. Itu makin mengagumkan ya, oleh Allah dibelokkan saja tidak lulus sebentar lah ya. Beberapa waktu agar Allah memperlihatkan bagaimana ketenangan, kesabaran. Memang yang kurang lulus asli ibu bapaknya ya. Sampai sedih, nangis-nangis, dia mah tenang weh. Jadi ada kalanya Allah membelokkan satu kejadian seperti itu untuk memperlihatkan kesabaran, ketenangan, kemuliaan akhlak. Coba kalau dia lulus kan sama saja dengan yang lain tidak terlihat, benar? Dan sesudah itu ya tetap saja kuliah lancar karena sesudah ikut paket C juga ya dikunyah saja begitu. Jadi jangan berburuk sangka kalau ada yang tidak nyaman, itu tetap saja bersikap baik. Kita mah tugasnya bersikap baik, jangan diatur oleh keburukan orang lain. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek, orang melotot, kita melotot, orang menghina, kita menghina. Berarti kita memang tidak punya pendirian dalam hidup ini. Kita harus konsisten saja dengan apa yang Allah sukai. Karena tidak ada yang ketukar. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang kembali ke kita adalah yang kita lakukan.
Jadi kalau saudara sudah berkeluarga, ya konsisten saja jadi orang baik. Misalkan istri suaminya kurang baik, tetap konsisten jadi istri yang baik. Allah melihat semuanya, pahalanya tidak ketukar. Bapak juga begitu, misalkan sebagai suami istrinya kurang baik akhlaknya, tetap saja konsisten jadi orang baik. Karena tidak ada yang meleset, apa yang kita lakukan kembali ke kita sendiri. Ini sebetulnya lebih sederhana kalau kita memiliki konsep begini. Jadi kita ajeg ya, kita ini istiqomah karena kita tahu yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita tidak boleh inkonsisten. Kita jangan, bahasa Sundanya hejotihang. Kita jangan sampai diatur oleh perilaku orang lain. Orang lain melotot, kita melotot. Orang lain mengepalkan tangan, kita mengepalkan tangan. Benar-benar enggak punya kepribadian. Kita memilih apa yang Allah suka. Karena cuman Allah satu-satunya yang menilai, yang memberikan pahala, memberikan kebahagiaan, kemuliaan. Orang itu cuma ladang amal saja bagi kita. Ini penting sekali hadirin, supaya kita ini jelas dalam hidup ini. Jangan diatur oleh keburukan orang lain. Kita harus diatur oleh apa yang Allah sukai. Sepakat? Kita enggak bisa maksa setiap orang suka ke kita, enggak bisa. Tapi kita bisa maksa diri kita untuk bersikap baik kepada orang yang suka maupun yang tidak suka. Semuanya kembali ke kita. Kalau kita sudah punya keyakinan begini, ajeg dalam hidup kita. Yang kasihan itu yang tidak punya keyakinan. Orang ngejebengin, dia ngejebengin. Enggak ada masalah, benar? Orang menghina, udah jelas dosa dia. Kenapa kita jadi ikut-ikut menghina? Kalau hidupnya tidak punya keajegan, udah tidak ada bahagia. Hidupnya diatur oleh keburukan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Tenang, tenang. Silakan ayatnya dibacakan lagi. Surat Fussilat ayat 34-35. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah, Masya Allah. Demikian hadirin, kita harus puguh memiliki prinsip dalam menyikapi hidup ini ya, supaya tidak terombang-ambing dengan sikap orang lain, tapi kita ajeg dengan sikap yang Allah sukai. Orang suka tidak suka itu masalah kecil, tapi Allah suka itu masalah terbesar, dan Allah tidak suka itu petaka yang besar. Mudah-mudahan sudah tersambung dengan guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Indonesia kelihatan nampak di mana-mana ada air. Alhamdulillah. Kesehatan
kesehatan Bapak bagaimana Pak Miftah? Mudah-mudahan insya Allah. Jadi usia berapa sekarang Pak Miftah teh? 73 kalau Hijriah, kalau Masehi 75 kalau Hijriah. Oh, Tambah 2 tahun. tambah 2 tahun. Semoga dipanjangkan umur yang penuh berkah. Amin, ya Allah, amin. Walaupun pernah menghadapi situasi yang kritis sekali ya Pak Miftah. Iya, tapi selalu ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Ada keberuntungan. Oh, apa keberuntungannya waktu itu kan banyak sudah... sekali ya hikmah-hikmah yang diperoleh justru karena sakit begitu. Justru karena sakit itu ya banyak kebaikan yang diperoleh. Betul. Apa saja misalnya Pak? Ya banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah dialami tapi dialami pada waktu justru karena sakit begitu. Masya Allah, memang sehat sakit sama aja. Yang membedakan tuh bagaimana menyikapinya. Bagaimana menyikapinya, ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya barusan juga sempat tersimak. Betul, in ahsantum itu luar biasa itu. Masya Allah. Baik para pendengar, silakan. Dan AA pagi ini punten pengumuman sedikit jam 9 di itu non para Al-Irsyad Pasar Baru, bukan Pasar Baru, Kota Baru, maaf hadirin, beda sekali hadirin ya. Silakan nanti di Al-Irsyad Kota Baru punten Pak Miftah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu merupakan puncak dari segala sikap kita. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan puncak sabar pun katanya adalah syukur, karena menurut beliau orang yang betul-betul memiliki iman yang kuat itu ketika mendapatkan kesulitan, kepahitan, penderitaan pun ia syukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk menghapuskan dosa, diberi kesempatan untuk menambah amal dan pahala. Jadi beliau menempatkan syukur itu adalah di atas segala-galanya. Jadi sabar, kemudian mungkin ridho, pasrah, ikhlas, sampai kepada syukur. Jadi tidak mengeluh karena kesulitan, tapi malah bersyukur sebab di balik kesulitan selalu ada kemudahan, sebab di balik penderitaan selalu ada kesuksesan, dan di balik nasib sial itu selalu ada keberuntungan. Itu keyakinan yang penuh bahwa Allah itu Maha Adil, bahwa Allah itu tidak mungkin berbuat zalim, sehingga disikapinya semuanya itu dengan senyum dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi dibaca memang dalam konteks pembicaraan kita ini memang luar biasa penting sekali untuk kita hayati. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikanlah yang kamu peroleh itu. Wa in asatum, kalau kamu berbuat tidak baik, itu pula yang kau dapatkan dari perilakumu, dari sikapmu itu. Ini sangat-sangat penting untuk kita hayati, supaya kita tidak mudah mengeluh, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyalahkan orang. Jadi selalu semuanya disikapi dengan senyum dan ridho, kemudian sampai kepada syukur alhamdulillah. Jadi Al-Isra 7 ya tadi, ahsantum. Sering kan dikatakan apa yang kau panen tergantung apa yang kau tanam. Kalau kamu menanam padi, insya Allah ada harapan itu panen padi. Tapi kalau kamu menanam kangkung, jangan mengharapkan untuk dapat panen padi. Kalau kita biasa menaburkan bibit-bibit kebaikanlah yang akan kita peroleh. Ternyata tidak kebaikan, pasti di dalamnya ada mengandung kebaikan. Sebab kita ditambah lagi investasi amal setelah kemudian hasilnya menurut pikiran yang picik itu tidak baik, sebetulnya ada di dalamnya adalah kebaikan yang disebut.
Aku selalu menjadi penolong seseorang sepanjang orang itu sering menolong orang lain. Ini jelas sekali Allah menjanjikan. Allah berfirman, aku akan menolong seseorang kalau dia itu banyak menolong orang lain. Jadi kunci untuk mendapat pertolongan Allah adalah menolong orang lain. Tolonglah orang lain, Allah akan menolong kamu. Kemudian ada tambahan nasihat, kalau kamu tidak bisa menolong orang lain, paling tidak berusahalah jangan menjadi manusia yang selalu membebani orang lain, yang harus selalu ditolong oleh orang lain. Ringankan beban orang lain, Allah akan meringankan bebanmu. Kalau kamu tidak bisa meringankan beban orang lain, paling tidak jangan suka membebani orang lain. Ini adalah ya kata-kata hikmah tapi islami. Landasannya tadi antara ana fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, hadis qudsi, hadis rabbani. Aku selalu menjadi penolong orang lain sepanjang orang itu sering menolong orang lain. Sebaliknya, man zalama zulima, barang siapa yang kerja suka zolim kepada orang lain, siap-siap saja itu nanti akan mendapatkan kesempatan untuk dizolimi oleh orang lain, tentu kecuali bertobat. Barang siapa yang kerjanya suka membuka aib orang lain, siap-siap saja aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, soal waktu saja. Wa in asa'tum fal. Kalau kamu berbuat fasatum falaha. Kalau kamu berbuat kejelekan, ya itulah kejelekan yang kau akan dapatkan. Banyak ayat-ayat yang bisa kita fahami, kita simpulkan, yaitu bahwa apa yang akan kita peroleh tergantung apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan. Mungkin soal waktu, mungkin soal bentuknya, balasan kebaikan dalam bentuk apa-apa sesuai dengan harapan doa kita, atau mungkin yang lebih baik, atau juga balasan yang tidak baik itu. Dalam agama kita juga diajarkan tentang azab dunia itu. Ada azab dunia. Azab dunia ini bisa langsung seperti nampak begitu, seperti yang diceritakan oleh Al-Quran tentang bagaimana umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Hud, dan beberapa nabi yang kontan langsung mendapat musibah ammah namanya itu. Tapi ada kalanya juga musibah atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah secara individu kepada kita. Gagal terus, kemudian sial terus, kemudian juga rugi terus, dan lain-lain. Nah, tentu agama Islam, agama kita mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan namanya introspeksi muhasabah. Jadi kalau kita gagal terus ini apa sebagainya, itu penting. Ayatnya sering kita dengar itu bahwa kita harus ini balik ke kita. Jadi kita tuh tidak boleh diatur oleh orang lain yang membuat kita kehilangan kemampuan berbuat baik. Itu intinya. Tapi saya sudah berbuat baik, orang malah tidak menghargai, gak ada masalah. Karena yang namanya baik itu diterima oleh Allah. Bahkan orang tidak menghargai kebaikan kita, itu sebetulnya meningkatkan kualitas kebaikan kita sendiri.
Jadi makin ikhlas kitanya. Misalnya dalam dunia lelaki ya, sudah lelaki kan? Jelas enggak? Ya. Saya nih sebagai kepala keluarga dengan 2 keluarga besar, enggak usah kita mikirkan bagaimana dihargai istri, anak, enggak. Terus saja fokus bagaimana meningkatkan kualitas diri kita untuk melakukan yang terbaik sehingga istri-istri dan anak-anak 11 ya. Dan cucu saroleh. Perkara mereka mau balas budi, mau menghargai, itu mah di luar wilayah saya. Wilayah saya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pol ini ya, harus pol. Itu satu sisi di keluarga. Sisi lain di pesantren, saya harus benar-benar sungguh-sungguh berusaha melakukan yang terbaik supaya amanah pesantren ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pol juga sebisa-bisanya. Lalu sebagai anak, saya anak, ibu saya masih ada. Ini berarti saya harus berbakti sekuat saya mampu. Harus pol juga. Dan gak usah mikirkan mau disayang atau tidak oleh orang tua, itu mah bukan urusan terpenting kita. Urusan kita bisa gak berbakti ke orang tua. Bisa enggak, kalau kita sebagai pedagang, urusan kita adalah bagaimana kita bisa dagang dengan benar enggak. Perkara laku atau tidak itu mas kecil lah, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi perkara dagang kita jadi amal soleh, itu yang sangat penting. Nanti Allah mendatangkan pembeli yang nawar, yang tidak nawar, yang pelit, yang cuma banyak omong ya, yang cuma nyobain aja. Semua harus jadi ladang amal. Setiap kita berbuat baik, kalau ikhlas bekal balik ke kita sendiri. Oleh karena itu jangan mau diatur oleh perilaku orang lain yang membuat kita enggak konsisten di dalam mencari keridhaan Allah. Ya, jelas hadirin sekalian, anteng we. Jangan suka dibelok-belokkan oleh perbuatan orang. Kalau orang melotot kita melotot, orang mendengus kita mendengus, benar-benar kita rugi. Berarti kita diatur oleh keburukan orang lain. Enak begitu hadirin? Pertanyaannya kurang jelas nih. Pokoknya mah konsisten dengan apa yang Allah sukai. Dah itu aja. Mau gimana aja orang, ya enggak ada masalah lah. Tapi saya sudah berbuat baik, saya tidak dihargai, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mungkin itu yang menambah sempurnanya kebaikan kita. Karena kalau kita udah berbuat baik kemudian orang kagum, malah kita jadi hilang niat yang lurusnya, kita nyari kekaguman orang. Kita udah berbuat baik, ternyata orang meremehkan, ya nggak ada masalah sama sekali ya. Bahkan bertambah-tambah kualitas keikhlasan kita. Coba kita berbuat baik, orang memuji, mengagumi kita, itu lebih berat sebetulnya dibanding kita berbuat baik dan orang cuek kepada kebaikan kita. Kalau kita dikagumi itu nikmat menurut nafsu. Bisa belok nanti niat kita. Kita jadi ingin berbuat demi kekaguman orang. Tapi kita udah berbuat baik, nggak ada yang kagum, hare-hare semua. Padahal kita udah habis-habisan, nggak ada masalah. Itu Allah pasti udah lihat semuanya. Tapi gimana? Saya nggak dikasih bonus, belum aja. Nanti kalau udah waktunya bonus datang, tapi dia benar-benar nggak ngasih bonus sama sekali. Dari dia enggak. Tapi Allah ngebuka dari yang lain. Anak dapat beasiswa, istri tiba-tiba dapat rezeki, ada yang ngasih dari jalan yang lain saja. Ke dokter yang tadinya harus bayar jadi gratis, coba dikumpul-kumpul. Bandingkan dengan kita ngarep-ngarep bonus. Jangan suka ngatur Allah. Jangan ngatur seakan-akan kalau berbuat begini harus dari sini balasannya. Enggak, itu mah kita aja yang sok tahu. Terus aja lakukan kebaikan. Nanti bentuknya macam-macam. Ada yang sekarang, ada yang nanti, ada yang dalam bentuk kesehatan, ada yang dalam bentuk kita bebas dari musibah. Padahal siapa tahu ada di antara kita yang turun dari sini bakal digigit anjing. Terus dia nolong orang waktu kesini, orang turun tangga digendong oleh dia. Anjing tuh jadi nggak minat lihat saudara.
emang tengenah tulangna. Kita tidak tahu bahwa pada perbuatan baik itu berapa musibah yang tadinya bakal menimpa, enggak jadi. Tapi kita suka ingin cash aja, ingin dalam bentuk yang kita sukai, benar? Makanya kalau berbuat baik mah udah enggak usah mikirkan balasan dari Allah, pasti kok. Al jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Anteng saja terus, berbuat baik terus berbuat baik. Orang mau tahu, mau tidak tahu, mau lihat, mau enggak lihat, menghargai atau tidak, memuji atau tidak, bahkan mau mencaci, sok silakan. Itu mah bukan urusan kita. Rezeki kita dalam genggaman Allah. Tidak usah kita melakukan ini harus keluar rezeki dari sini. Enggak boleh ngatur gitu. Kita melakukan ini, Allah lihat kita ikhlas, mungkin dalam beragam bentuk. Yang harusnya kita digigit nyamuk demam berdarah, enggak jadi. Malah yang datang tuh orang yang ngirim makanan. Itu kita tidak sadari. Semua kebaikan kita tuh ada catatannya, ada balasannya. Kalau ikhlas, udah nggak usah ngatur Allah lah. Rezeki kita mah bukan balasan dari Allah. Rezeki kita adalah kalau kita diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan dengan ikhlas. Jelas hadirin sekalian? Dan itu aja pikiran kita. Kita menimba ilmu, kita menempa diri supaya meningkat kemampuan kita berbuat baik. Ya sudah, itulah rezeki kita. Perkara nanti dari Allah ngasih itu bonus, ya udah nggak akan kemana-mana. Balasan dari Allah tuh nggak pernah kemana-mana. Nggak ada yang bisa mengambil apa yang ditetapkan Allah untuk kita. Nggak ada yang bisa membelokkan apa yang akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Jangan takut rezeki kita diambil orang. Jangan takut, nggak bisa. Ya, juga jodoh nggak akan ketukar-tukar. Ya, tenang aja. Misalkan ada kambing, ya, ditaksir oleh kambing lainnya, nggak akan jadi jodoh saudara. Ya, tenang aja. Atau begini, misalkan saudara ngarep-ngarep jodoh, terus yang datang kambing, itu berarti jodoh saudara bukan kambing. Ya. Karena ada tuh yang minta jodoh, ya Allah datangkan tiba-tiba di depan teh kambing. Kenapa minta jodoh yang datang kambing? Lalu datanglah pemilik kambing. Nah ternyata pemilik kambing itu jodoh teman saudara. Ya. Baik, itulah obrolan kita. Ada pertanyaan? Silakan. Enak tidak ilmu tauhid? Oh enak hadirin, anteng. Yang berat dalam hidup itu bersandar, bergantung, berharap ke makhluk. Capek. Dan walaupun mati-matian berharap, kalau Allah enggak ngasih, enggak tuh. Makanya siapa istri yang paling menderita? Yang ingin dicintai suami. Siapa suami yang menderita? Yang paling ingin dicintai istri. Kalau ingin bahagia mah pengen dicintai Allah saja. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus dari Tasikmalaya. Untuk yang saya pahami tadi berarti nanti akan banyak sekali tentang mengolah rasa ya, rasa sakit, rasa pedih, patah hati segala macam gitu. Nah itu untuk mengolah rasanya biar bisa terus melakukan kebaikan gimana? Apa? Mengolah hati supaya yaitu pokoknya harus ingat terus ke Allah bahwa hidup ini in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan balik ke kita, keburukan balik ke kita. Jadi pilihan kita cuma satu, baik we. Dan yang disebut baik itu adalah sesuatu yang diterima oleh Allah. Tidak semua yang berbuat baik diterima, makanya harus ikhlas. Jangan mau diatur, misalkan orang ngejebengan ke kita, itu bibir siapa? Bibir dia. Kenapa kita yang jengkel? Ya enggak. Kecuali kalau dia ngejebengin kita, begitu, pakai bibir kita, itu agak susah ya. Ini perlu latihan hadirin. Yakin bahwa rezeki saya adalah apa yang saya lakukan kalau ikhlas. Makanya terus latih untuk ikhlas. Yakin Allah melihat. Orang tahu, orang tidak tahu sama saja. Yang penting Allah tahu.
Orang menghargai, orang tidak menghargai, nggak ada apa-apa. Yang penting Allah nerima. Nah sekarang orang menghargai kita, tapi kalau Allah nggak nerima, mau apa? Benar? Sekarang sedunia memuji kita, tapi Allah nggak suka, mau apa? Yang paling penting dalam hidup mah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cita-citanya ingin disukai Allah, itu pasti standar perbuatan kita tuh melampaui standar apa yang disukai manusia. Karena kita akan melakukan yang terbaik, tidak hanya lahiriah tapi juga sampai ke batin. Jadi orang yang pengen dipuji Allah tuh kelakuannya itu standarnya luar biasa tinggi. Contoh kerja ingin disukai Allah, orang lihatnya sedikit tapi dia bisa, Allah melihat sampai yang tersembunyi, maka baiknya itu sampai ke lubuk hati. Jelas enggak? Makanya kalau jadi istri yang pengen dipuji suami itu capek. Sama suami pengen dihargai, istri juga capek. Udah lakukan yang terbaik. Karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang. Gimana coba ngebulak-balik hati? Tahu juga enggak hatinya di mana? Ya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? Ya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dacea dari Serang. Tadi untuk kita menjaga diri kita sama keluarga kita dari siksa api neraka ya. Jadi terkadang kalau ngaji kayak gini gitu kan, di pikiran, di hati tuh gitu, saya harus berbuat baik sama keluarga gitu kan. Tapi situasi pas ketika ketemu atau pulang gitu kan, itu tuh sirna gitu dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk berbuat baik seperti itu. Nah terus kadang kita berusaha berbuat baik gitu kan, ingin menyampaikan kepada anak dan istri agar dia bisa berbuat baik gitu. Jadi kadang suka kesel, suka marah kalau misalkan istri atau anak tuh apa yang disampaikan itu tidak ngikutin gitu. Keselnya di sini tuh hanya pas istri sama anak itu kurang taat sama Allah aja. Kalau yang lainnya sih enggak gitu. Nah, kadang suka jengkel gitu tah. Gimana mengendalikan jengkel untuk itu gitu. Mana yang bagus kalau ngembaliin ini? Begini. Baik. Apa pertanyaannya tadi? Jadi begini ya. Kalau sekali nasihat semuanya langsung soleh atau nggak rame? Keluargaku soleh wes dunia. Satu soleh Miftahuddin, soleh Salahuddin, nggak rame. Ya kayak santri begini ini kan wajah-wajah menjengkelkan hadirin. Saya ngaji tunuh ya. Dibangunin tahajud di sini ngeluk, sujud paling lama ya. Orang sudah komat ya masih sujud. Justru seninya itu. Jadi kalau kita di rumah nih ya, ngajarin sesuatu belum nurut, bawaannya adalah tobat. Ini karena saya belum tulus, ini karena saya belum benar. Kalau kita nuntut orang berubah dan menganggap orang belum berubah itu salah dia, itu kita nggak robah. Harusnya apa nih dosa saya sehingga belum diizinkan jadi jalan. Akibatnya kita tobat. Nah pada waktu kita tobat, hati kita lebih jinak daripada kita menganggap orang lain yang salah. Istri kurang nurut, istri itu udah pasti nggak tenang hati kita. Saya suami yang belum benar, saya ayah yang belum baik, sehingga kata-kata saya belum jadi jalan mereka berubah. Akibatnya tobat. Kalau tobat bawaannya tenang, gitu nih. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak cocok orang lain yang salah, itu pasti nggak nyaman. Tapi kalau ada yang tidak cocok, salah apa pada diri saya, tobat itu biasanya mendatangkan pertolongan. Ya, penanya selanjutnya. Sini deh maju sedikit. Oh ada. Kepada ya tenang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini para pemirsa Facebook yang menyimak. Insya Allah pagi ini sebentar ya Pak ya, jam 9 di Parahyangan, Kota Baru Parahyangan. Sesudah dari sini ke Kota Baru Parahyangan, di sana ada masjid yang indah, kita bisa tukar pengalaman dan ilmu di sana. Bagi warga Cimahi dan sekitarnya pada larang, kita jumpa di Kota Baru Parahyangan ya. Silakan. Assalamualaikum Pak, saya Arifin. Mau bertanya, kalau misalkan dalam mengambil kebijakan untuk kebaikan kan, selalu ada, bagi beberapa orang itu ada yang merasa menjadi buruk atau merasa merasa ke inilah, merasa merugikan. Nah, bagaimana menyikapi itu? Apakah kita, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, Jadi kalau ngambil kebijakan itu kan kita suka ngambil kebijakan, kadang di sisi sebagian ada yang suka, sebagian ada yang nggak suka. Ya. Itu manusiawi Pak. Yang paling penting kebijakannya benar enggak gitu. Nabi Muhammad aja sempurna kebaikannya, tetap ada yang sebel, betul? Apalagi kita yang nyebelin asli ya. Yang paling penting kita dalam mengambil keputusannya bukan karena nafsu, benar-benar sudah dipertimbangkan. Tidak bisa 100% semua orang suka tuh nggak bisa. Nabi aja yang sempurna itu akhlaknya, lahir batinnya, tetap ada yang tidak suka, betul? Apalagi kita yang nyebelin asli. Begitulah Dek. Dan tenang ya. Kalau ada orang gak suka ke kita, evaluasi diri aja. Jangan ada yang salah. Jangan terlalu sibuk membela diri kalau ada apa-apa. Sibuk mengevaluasi diri. Tapi kita gak akan bisa memuaskan setiap orang, gak mungkin. Kita harus sangat siap saja. Ada yang kecewa, ada yang tidak puas. Ini ceramah begini, yang bagian membuli mah ada ya, ngomong aja katanya. Masa saya nggak ngomong, gimana ceramahnya ya. Akhwat ada yang mau nanya, silakan. Terima kasih sahabatku sekalian. Ini para penyimak Facebook, terima kasih. Alhamdulillah Allah takdirkan sekarang ada sarana seperti ini. Tidak terbayang ada Agim di sini ya. Dari tadi saya lihat kelakuan saya sendiri. Oh gini Agim lagi nunduk ya. Makanya saya ganti-ganti posisi disesuaikan. Masya Allah. Mari kita fokus untuk terus ya memperbaiki diri, memperbaiki niat. Jadi misalkan gini ya, ada suami yang istrinya kurang berterima kasih, gak apa-apa, tetap lakukan yang terbaik. Itu latihan untuk ikhlas. Sama sebaliknya, ada istri yang suaminya itu kurang menghargai, terus saja lakukan. Karena kalau tiap kita berbuat baik langsung dibalas kebaikan, nanti nagih tuh kesenangan di berbuat baik, dipuji tuh. Jelas nggak hadirin? Kita berbuat baik, orang langsung berbuat baik. Kita berbuat baik, orang itu bisa jadi belok tuh niat kita. Jadi kita berbuat baik tuh karena senang kebaikan orang ke kita. Maka kalau suatu saat kita berbuat baik tidak ada yang berterima kasih, ya ini adalah bagian dari karunia Allah supaya makin ikhlas. Karena tiap berbuat baik orang langsung baik ke kita. Tiap wah kita itu nagih tuh kita tuh. Senangnya berbuat baik tuh karena senang imbalannya, senang pengakuannya, senang penghargaannya, senang penghormatannya. Gak ada nanti ikhlasnya. Jadi kalau kita berbuat baik dan suatu saat tidak dihargai, tidak diakui, itu malah lebih bagus untuk riadoh keikhlasan. Memang nafsu nggak suka, ya nafsu kan inginnya diakui, dihormati. Tapi bagi yang ingin memiliki keikhlasan, saat-saat tidak diakui, saat-saat tidak dihargai, saat-saat tidak diperhatikan, itu malah menjadi mujahadah yang bagus. Untuk mujahadah punya hati yang ikhlas.
Jelas nggak sih ini teh hadirin? Jika para rengung ya. Ini memang dunia mujahadah ilmu hati itu nggak cocok dengan nafsu. Nafsu makan ingin dihormati, dihargai, dipuji, dilihat, dikagumi. Nah sedangkan orang yang mau ikhlas itu harus lewat itu. Sehingga kepuasan kita tuh hanya dari Allah. Sepanjang kepuasan kita hanya dari makhluk, galau, nggak enak hati kita karena kita nggak terpuaskan. Masalahnya tiap orang tuh cara menilainya beda-beda. Nih seperti saya pakai sorban begini, ada yang wah ini kayak kiai, ada juga ini kenapa sakit kepala, udah macam-macam hadirin, disangkana perban. Ini kan kurang enak hadirin, ndak gaya-gaya disangka pakai perban. Makanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan nafsu kita, harusnya kita syukurin sebagai mujahadah untuk ikhlas. Kita udah nolong orang, dia tidak berterima kasih, oh itu lebih bagus sebetulnya. Pelajaran bagi kita, jangan sampai kita tidak berterima kasih dan latihan untuk tidak ikhlas, untuk belajar ikhlas ya. Nah, kalau nggak ada riadohnya susah, kita akan terjebak terus dengan nafsu kita. Gini, dipuji itu enak, tapi ada yang lebih enak. Nggak pengen dipuji orang. Kalau dikagumi orang tuh enak tuh. Wow, kamu keren, wah hebat. Enak menurut nafsu. Tidak sampai ke dalam tuh enaknya teh. Tapi ketika kita lepas dari ingin dipuji, lepas dari ingin dibalas budii, lepas dari ingin dikagumi, pokoknya lepas dari berharap ke makhluk, itu kebahagiaan yang asli. Beneran hadirin. Nah ini harus mujahadah, nggak bisa dengan dengar ceramah langsung soleh atau gimana. Besok saya siapa yang dengar ya? Kalau ceramah ini soleh aja semua, terus saya besok nganggur ya. Silakan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yara, Pak Kiai dari Samarinda, dari PMK. Ini mungkin curhat aja nih Ustadz, sekaligus ya akhirnya bertanya ya terkait dengan imam ya Ustadz, Pak Kiai. Selama ini kalau saya jadi makmum memperhatikan imam, ada kalanya begitu mau takbiratul ihram sangat khusyuk persiapannya, tetapi begitu kita sholat juga tidak bisa menyentuh. Sementara selama saya memperhatikan imam di sini, langsung saja begitu, tidak begitu mempersiapkan secara matang kelihatannya, tapi begitu kita mendengarkan ayat-ayatnya yang dibaca sungguh justru merasa khusyuk. Terutama saya mengikuti tadi Pak Kiai itu, jadi setiap pagi jadi imam alhamdulillah ikut khusyuk. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya pertanyakan Pak Kiai, karena saya jauh-jauh ke sini ingin mendekat memang Pak Kiai, bagaimana kiatnya untuk bisa supaya jadi imam itu bisa menjadi khusyuk dan imam makmum juga bisa ikut khusyuk. Baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ujian dari Allah. Allah menggerakkan Bapak sekarang nanya, padahal Allah tahu kekhusyuan saya seperti apa. Bapak nyangka khusyuk, padahal Allah tahu kualitas khusyuk saya seperti apa. Saya juga ingin sholat khusyuk Pak. Memang bagi saya jadi imam tuh berat Pak. Karena saya khawatir bahwa saya khusyuknya khusyuk acting. Jadi saya ngimamin ingin dianggap khusyuk, ingin orang jadi khusyuk. Padahal yang penting kan saya sholat khusyuk ya. Kadang milih ayat, kalau tidak hati-hati ingin ketahuan suratnya panjang, ingin ketahuan suaranya merdu, ingin ketahuan makhraj tajwidnya apanya, bacaan Qur'annya fasih. Jadi kadang-kadang dalam ngimamin itu bukan Allah yang dipikirkan Pak. Jadi sangat tidak mudah bagi saya ya ngimamin itu. Pokoknya ingin pengakuan dari makmum. Ini kan cilaka saya Pak.
ibadah ngadep ke Allah, mimpin ngadep ke Allah, sedang hati saya ngadep ke makmum. Cilaka berat ini, cilaka 12.000 ya. Makanya untuk jadi imam tuh bukan hal yang ringan kalau hatinya masih menyukai penilaian makhluk. Kadang-kadang ingin baca satu ayat surat sengaja dipanjangin supaya kelihatan hafalannya panjang ya. Kadang-kadang dipendekin dan nggak ada lagi yang hafal ya. Jadi pikiran tuh ke makhluk terus, itu membuat nggak khusyuk. Nah, salah satu tekniknya memang kalau sudah menyiapkan sholat ya sudah, urusan kita dengan Allah saja. Jangan ingin kelihatan merdu, jangan ingin kelihatan khusyuk. Kan ada yang sholat tuh jengkel sama makmum karena dia sedih, makmum gak ada yang sedih. Dia sudah makmum hare-hare gak ada yang nangis, sebel tuh ke makmum. Bayangin lagi sholat sebel ke makmum. Harusnya mah anteng dengan Allah yang maha melihat. Gak usah pikir makmum jadi sedih, makmum jadi khusyuk, nggak boleh itu. Pikiran kita mah satu aja, gimana sholat ini diterima oleh Allah, bagaimana tiap bacaan diterima oleh Allah, bagaimana tiap gerakan diterima oleh Allah. Dan ini memang tidak mudah, bagi saya pribadi tidak mudah Pak. Harus benar-benar disiplin menjaga ayat demi ayat itu, sekuat tenaga hadir hati itu. Yakin ini lagi didengar Allah, yakin ini lagi diketahui Allah sampai ke isi hati. Periksa terus hati itu selama ngimamin tuh, lari kemana ini? Lari ke pujian makhluk atau lari ke keridhaan Allah? Karena kadang-kadang suara juga pengen kelihatan merdu Pak, nanti giliran serak malu ya. Halo? Nah itu benar-benar mujahadahnya begitu. Sebetulnya saya berat Pak mau ngimamin di Darul Tauhid ini karena imam-imam yang lain hafalan Qur'annya udah penuh ya. Saya kan ya seperti begitulah ya. Yang kedua, bacaan saya juga tidak sebaik para guru-guru ngaji di sini. Yang ketiga, ya saya tahu bahwa yang saya baca juga masih jauh dari yang saya amalkan. Jadi mau ngimamin teh sejujurnya saya berat Pak. Tadi kan kepepet aja, imamnya lagi di mana gitu ya, saya didorong-dorong maju. Makanya keluarnya juga ayat andalan itu Pak Biai. Kenapa? Dan memang itu yang paling berbekas ke hati saya Pak. Kalau udah baca surat Ar-Rahman tuh rasanya bagi saya pribadi tuh bahagia sekali gitu dengan maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan. Tapi kan saya ngimamin paling sebulan berapa kali, sekali dua kali ya. Maka gak sering-sering amat kan ayat itu ya. Itu teh kojo Pak kalau buat saya Maya. Pokoknya kalau udah baca ayat itu udah hilang tuh derita tuh, karena ingatnya ke nikmat yang Allah berikan. Saya khawatir sekali hidup saya itu menderita tuh karena kufur nikmat. Ya kalau udah nikmat Tuhan mana yang kau dustakan, terus mana lagi yang selain semuanya tuh nikmat, betul? Pokoknya kalau menderita tuh cuman satu aja sebabnya, kufur nikmat. Terima kasih sudah jam 6. Thank you Bapak Ibu sekalian, Ustaz terima kasih. Mudah-mudahan di balik keterbatasan dan kesederhanaan kajian kali ini banyak hikmah yang didapat. Kawan-kawan di daerah Cimahi dan sekitarnya kita jumpa di Masjid Al-Irsyad Pasar Baru, Kota Baru Parahyangan ya. Jam 9 ya. Saya di sana jam 10 mulainya. Terima kasih kepada para penyimak Facebook. Terima kasih, dan kepada saudara-saudaraku di Kuala Lumpur, insya Allah hari Sabtu bertemu di Kuala Lumpur di kampus Malaya, dan kepada saudara di Beijing, insya Allah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu di Tiongkok ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim.
Dan kepada saudara yang di Amerika, insya Allah Senin, Selasa, Rabu, entah kapan waktunya ya, ada di sana. Ini gaya, aduh kemana-mana ya. Ngomong ada dihisab ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Thank you. Dan sia-sia. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Alhamdulillah. Oh ya, yang mau ngaji nanti ke Darut Tauhid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.